Selamat datang pemirsa, senang kembali berjumpa bersama saya Luvita dalam program Kilas Berita, Learning Journal, Teknik Reportas dan Investigasi Berita Minggu ke-6. Seperti biasa, pada edisi Minggu ke-6 perkuliahan Teknik Reportase dan Investigasi Berita, kami akan mengupas rangkaian proses perkuliahan yang dilakukan secara tatap muka di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Mulai dari proses absensi mahasiswa, praktik teknik reportase yang dilakukan, hingga reportase materi kelompok yang dilakukan oleh mahasiswa. Langsung saja, inilah kilas berita malam ini. Memasuki minggu ke-6, perkuliahan kali ini berlangsung sedikit berbeda dari biasanya. Tidak seperti minggu-minggu sebelumnya yang dipandu langsung oleh dosen pengampu, kali ini kegiatan dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa, dikarenakan dosen yang berhalangan hadir. Meski begitu, semangat belajar dan antusiasme mahasiswa tetap tinggi. Seluruh rangkaian kegiatan mulai dari praktik reportase hingga presentasi tetap berjalan dengan tertib dan penuh tanggung jawab pada Selasa 7 Oktober 2025. Untuk minggu ini giliran kelompok 4 yang tampil. Kelompok ini beranggotakan 5 orang, yaitu Muhammad Fatih, Muhammad Yusuf, Ayu Putri Barokah, Ainun Nur Aini, Sidki Ahmad Fahrudin. Kelompok 4 menampilkan 2 tema berita utama, yaitu hilangnya seorang anak di Pantai Sambolo Anyer dan pengamanan berupa beberapa tempat wisata menjelang liburan sekolah pantai di Kuta Bali. Nahas, dan ada salah satu anak berumur sekitar 6 tahun. Berita ini dikemas dengan gaya dramatik namun tetap mengedepankan kaidah jurnalistik, menggambarkan suasana panik dan proses pencarian yang dilakukan oleh pihak keluarga serta aparat setempat. Penyampaian reporter juga dinilai cukup baik, dengan visualisasi yang mampu membangun suasana empati bagi penonton. Berlanjut ke berita kedua, Yusuf dan Ainun masih bertugas sebagai news anchor di studio, sementara Sidki sebagai menjadi reporter yang mengulas kondisi sejumlah tempat wisata menjelang liburan sekolah. Dalam segmen ini, Fatih berperan sebagai penjual gorengan di kawasan wisata, sedangkan Ayu memerankan sosok pengunjung yang tengah menikmati liburan di Pantai Kuta, Bali. Laporan ini menyoroti bagaimana pihak keamanan dan pengelola tempat wisata mulai meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan pengunjung. Selain itu, tema ini juga menggambarkan suasana liburan yang ramai namun tetap tertib, dengan penekanan pada pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kehilangan barang maupun anak di tempat wisata yang padat pengunjung. Secara keseluruhan, kelompok ini menampilkan 2 laporan berita yang informatif dan menarik, dengan penguasaan peran yang cukup solid dan serta pembagian tugas yang seimbang antara anchor, reporter, dan narasumber. Setelah sesi praktik reportase selesai, kegiatan perkuliahan minggu ke-6 dilanjutkan dengan presentasi PowerPoint dari kelompok 3 yang mengusung tema jurnalisme investigasi, sejarah, prinsip dasar, dan perbedaan dengan bentuk jurnalisme lainnya. Adapun anggota kelompok ini terdiri atas 5 orang, Luvita sebagai moderator, Ratu Nur Afni sebagai pemateri pertama, Muhammad Fatih sebagai pemateri kedua, Aman sebagai pemateri ketiga, dan Muazzah sebagai pemateri keempat. Dalam presentasinya, kelompok 3 memaparkan bahwa jurnalisme investigasi merupakan salah satu bentuk jurnalisme yang menitik beratkan pada pengungkapan fakta tersembunyi yang memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi. Berbeda dari jurnalisme biasa yang hanya melaporkan kejadian, jurnalisme investigasi berperan aktif dalam menelusuri penyebab, dampak, dan aktor di balik peristiwa.
Pemateri pertama menjelaskan mengenai sejarah jurnalisme investigasi dari global hingga di Indonesia yang bermula dari tradisi muckraking jurnalisme di Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Para jurnalis saat itu berperan penting dalam membongkar kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan hingga isu sosial yang tertutup dari publik. Selanjutnya, pemateri kedua membahas prinsip-prinsip dasar jurnalisme investigasi, antara lain kebenaran, kejujuran, verifikasi data, independensi, dan kepentingan publik. Prinsip ini menegaskan bahwa seorang jurnalis investigatif tidak hanya bekerja cepat, tapi juga harus bekerja teliti, akurat, dan berintegritas. Pemateri ketiga menguraikan perbedaan jurnalisme investigasi dengan bentuk jurnalisme lain seperti straight news, feature, maupun in-depth reporting. Perbedaan utamanya terletak pada tujuan dan kedalaman liputan. Jurnalisme investigasi menelusuri lebih dalam untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi, bukan sekadar melaporkan apa yang tampak di permukaan. Terakhir, pemateri keempat menekankan bahwa jurnalisme investigasi memiliki tantangan besar, baik secara etika maupun teknis. Jurnalisme juga sering dihadapkan pada tekanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, serta harus menjaga batas antara kepentingan publik dan privasi individu. Oleh karena itu, penerapan kode etik jurnalistik menjadi hal yang mutlak agar proses peliputan tetap berada dalam koridor profesi analisme. Perkuliahan minggu ke-6 pun berakhir dengan lancar meski berlangsung secara mandiri. Seluruh kelompok menunjukkan tanggung jawab, kekompakan, dan semangat belajar yang tinggi, baik dalam praktik reportase maupun presentasi materi. Semoga kegiatan hari ini semakin memperkuat kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip jurnalisme yang profesional dan berintegritas. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya, Luvita, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.